Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan satu ibu ya, yang saya hormati. Ini kelompok Pok Emas, kelompok berapa ini Pak? Surya ya. Ini jumlahnya ada 10 orang sesuai dengan ketentuan. Dan seingat saya ini sudah pernah ada BIMTEK. Sudah ada BIMTEK. Jadi harusnya Pok Emas ini bekerja atas dasar petunjuk yang ada di BIMTEK itu, betul ya Pak ya? Jadi ketentuan-ketentuannya harus seperti itu. Kalau tidak salah memang Pok Emas ini mempunyai kewenangan yang besar terkait dengan anggaran Pok Emas Plus ini karena melingkupi 10 RT yang potensinya itu bisa 100 juta. Tapi karena ada refocusing yang kemarin itu, sehingga jangan sampai salah paham nanti dari kelompok Pok Emas ini, dari 100 juta kok hanya realisasi 60 juta. Ini sudah menjadi kewenangannya Pemkot untuk merefocusing dana-dana yang dulu dianggarkan semestinya 100 juta dialihkan ke yang lain yang lebih urgent terkait dengan masalah COVID dan sebagainya. Dan yang kedua, saya ingin ingin fokus pada di internal Pok Emas ini, karena saya sendiri bukan anggota Pok Emas, tapi saya juga bolehlah bicara tentang bagaimana Pok Emas ini harusnya berjalan ya Pak ya. Yang penting kan itu tadi sudah disampaikan oleh ketuanya bahwa sebetulnya kalau kita ini jujur sesuai dengan ketentuan ini jangan nggak orang apa-apa ya Pak. Yang akan jadi masalah itu kan kalau nanti sudah ada cara korupsinya, ada konflik kepentingan di situ. Ada kepentingan orang per orang atau kelompok untuk tidak fokus pada melaksanakan amanah ini sebagaimana yang ditetapkan. Gitu, itu yang berbahaya di situ. Atau ada kesepakatan dengan pihak-pihak lain misalnya gitu untuk ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, itu tidak boleh. Nah yang kedua, seingat saya itu Pok Emas itu sudah dibentuk susunan kepengurusannya ya Pak ya, mulai dari ada ketua, ada bendahara, dan ini ada bendahara sama ada. Jadi sekretaris bendahara, dan kemudian ada tim-timnya itu ada. Timnya sudah mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan ya. Ini berarti Pok Emas ini tidak terus nanti, menurut pemahaman saya tidak tahu, harusnya ini gini Pak, yang kemarin di BIMTEK itu harusnya harus menyampaikan lagi di kelompok Pok Emas ini, sudah belum? Nah, maka rencananya malam ini kita sampaikan ulang supaya nggak rancu. Makanya. Jadi nggak rancu. Jadi karena saya sendiri juga tidak ikut BIMTEK, maka ini hasil dari BIMTEK karena tidak semuanya di BIMTEK. Karena ada 137 Pok Emas, itu kali 10 itu sudah 1.370 orang. Ini nggak mungkin dalam situasi seperti ini terus membimtek segitu banyak orang. Makanya ini sudah benar, malam ini ada pertemuan. Yang penting yang kemarin ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK itu segera mensosialisasikan apapun yang diterima di BIMTEK itu segera disampaikan oleh kelompok ini. Karena ini saya dengar sedikit tadi itu masih belum, menurut saya masih belum truk mungkin ya. Belum truk. Sehingga seakan-akan kayak ketua RT tanggung jawab, ketua RT tanggung jawabnya apa? Minta dibukan. Yang tanggung jawab ya Pok Emasnya itu. Ya. Jadi umpama cara boleh ada pemisahan kewenangan itu, sekarang itu yang merancang, yang bertugas sebagai perancangnya itu sudah mulai bekerja sekarang. Sudah mulai bekerja. Merancang dengan dana sekian itu di RT sekian ini dan ini nanti sudah beres semuanya perencanaannya, baru nanti yang tim pelaksana itu yang akan mengorganisasi itu sehingga nanti bisa dilaksanakan. Jadi duit sakmene jenis kegiatannya ini, yang mengerjakan ini tempatnya di sini dan seterusnya. Itu fungsinya fungsi mengkoordinir, bukan terus sebagai
Pak Winato tandang dhewe ngono ya ora jane. Tapi kalau iya ya ora apa-apa kalau bisa kan gitu ya. Tapi fungsinya itu fungsi memanage sebetulnya. Memanage ya betul ya. Jadi nanti kalau salah saya kan tidak ikut anu. Dan yang pengawasan juga begitu. Dari perencanaan dengan pelaksanaan itu sudah sesuai apa belum kan gitu ya. Tapi ya aja gila-gilaan misalnya ngene terus sing pengawasan mencari kelemahannya yang melaksanakan dan sebagainya. Kita satu tubuh ya tidak boleh seperti itu. Okay. Jadi ini memang harusnya malam ini dan pertemuan ini tidak boleh sekali ini Pak. Tidak boleh sekali. Mungkin 3 kali paling enggak. Orang tidak mudah soalnya Pak. Terutama nanti kalau sudah mulai pembukuan. Karena apa? Ini nanti Pemkot itu terus kok Mas Surya ini ya, terus anggarannya misalnya 700 atau 1 M, misalnya 1 M misalnya sudah dipotong ya. Kalau terus diwehno grup dari bendara kelurahan ke bendara sini 1 M ya enggak, sedikit-sedikit. Makanya nanti bendahara ini juga harus terus koordinasi dengan bendahara yang ada di kelurahan. Kemudian yang kedua, yang penting cara pembukuannya itu loh yang penting Pak. Jadi cara pembukaannya itu yang penting, betul Mas ya. Jadi cara pembukaannya itu yang penting. Ya. Jadi tidak boleh sak pena ede gitu. Nah, prinsip-prinsipnya bendahara ya begitu Pak. Tidak boleh mengeluarkan duit tanpa atau menerima uang itu harus sepengetahuan ketua, mengeluarkan juga harus sepengetahuan ketua. Tidak boleh sendiri. Ya gitu, jadi harus tanda tangan nanti dokumennya komplit. Nanti kalau dokumennya sudah komplit itu akan sangat mempermudah dalam upaya penyusunan penggunaan anggaran itu. Jangan sampai duit yang keluar dari Pokmas itu tanpa ada bukti fisiknya. Itu terutama misalnya kwitansi dan sebagainya gitu ya Pak ya. Pak nanti yang ikut Pokmas berapa, yang ikut BIMTEK berapa orang? 1 orang. Ya, waktu itu cuma dibatasi 1 ya. Cuma satu. Ya enggak apa-apa. Nanti yang penting kan ada bukunya. Ada bukunya. Nah, bukunya itu monggo nanti di fotokopi. Terus nanti setiap Pokmas ini anggota Pokmas juga diberikan waktu satu supaya nanti di rumah mungkin saat-saat santai dibuka, dibaca gini, ketentuannya begini. Nah gitu Pak. Ini tidak bisa instan Pak ini. Kalau sudah di Pemkot bekerja setiap hari di kantor gitu aja, ini udah sinau Pak. Apalagi mungkin kita yang sudah nggak ngurusi kayak gitu, kalau instan ya udah iso Pak. Harus itu. Yang kedua yang penting lagi, Pokmas ini jangan menutup diri. Harus toleh, artinya gini. Pokmas sana biye gitu. Itu harus koordinasi Pak. Saling ngintip untuk caranya yang apik pekerjaannya itu ya, supaya nanti kita punya pembanding, ada pembanding. Sana sudah mulai gini, ketua dan sekretarisnya dan nanti yang lain juga begitu. Ini tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, harus terus intens ketemu terus Pak, harus terus ketemu supaya nanti kalau ada perkembangan apa-apa Pokmas ini segera bisa ada tindak lanjut, ada solusinya. Di arti sana pembangunannya begini, ada kendala gini, ayo bumbu lagi caranya itu diselesaikan. Antara yang perencana, pelaksana dengan pengawas itu harus saikoroyo. Ini kemungkinan nanti karena ini serentak ya, waktunya juga terbatas ya Pak ya. Ini pembangunan kan sangat masif di bawah dengan anggaran itu banyak Pak. Itu luar biasa itu. Itu mungkin nanti tenaga tukang dan sebagainya itu ya bisa Pak, bisa ngono kuwi. Makanya ini juga ngono-ngono iku kudu sini harus mikir ini segera iki ning RT kono iki pembangunan infrastrukturnya ini harus butuh ini segera dirancang mulai sekarang. Tukangnya sapa gitu. Ya, paling kan Pokmasnya ngelis berapa sih jumlah ngelis. Nah, dirancang itu perancang itu yang harusnya mikirnya di situ. Harus mikirnya di situ Pak, supaya nanti sebagai pelaksananya itu ada rujukan pekerjaannya itu ya. Mungkin kira-kira seperti itu Pak yang saya sampaikan. Monggo nanti kalau perlu ini segera yang dari diutus BIMTEK itu
segera menyampaikan supaya nanti yang lain-lain ini nanti bisa anggota Pokmas itu bisa segera memahami, oh Pokmas Plus itu begini kerjanya begini, sehingga nanti jangan sampai 1-2 di antara anggota Pokmas ini gak kodo karpe gitu loh Pak ya. Jangan kacir. Kita nanti liar gitu ngomong nih jobong ini gini orang wartawan nggak karu-karuan nanti Pak, nggak karu-karuan nanti. Padahal orang ngono iki karepe. Kalau Pak Darto iki yo apik iki kudu cocok dengan pas. Jadi betul memang harus seperti itu Pak. Nggak boleh dikei duit 1 juta terus tanda tangan 1 juta, wah itu namanya pelanggaran. Perbuatan curang juga bisa pasalnya, lah itu tipikor itu Pak. Ngono gitu. Jadi ini harus hati-hati betul karena semakin banyak ini uang dana itu turun, sing ngawasi ku yo akeh, ora mung penegak hukum tok Pak, tapi juga LSM dan sebagainya. Makanya ini saya wanti-wanti bagaimana supaya setidaknya orang Lirboyo yang di Pokmas ini tidak sampai ada terkena perkara korupsi karena memang mungkin kurang paham dan sebagainya, mungkin bisa tuh Pak. Yang sengaja itu beda dari sengaja itu. Tapi dengan komitmen ketua dan yang lain-lain, saya pikir nanti persoalan Pokmas ini bisa berlangsung, terutama di Pokmas Surya ini. Surya. Saya kira mungkin sementara gitu. Terima kasih ya. Oke.